Mata kuliah Penelitian Pendidikan. Subtema Konsep Dasar Riset. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD oleh kelompok 1. PGSD non-reguler, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Ridwan Nugroho, Wahyu Erika, Anastasia Erban, Latifah Febri Nur Laili, dan Laras Widyawati. Bab 1. Latar belakang. Riset menjadi alat bagi ilmuwan untuk mengungkapkan tabir yang ada di balik fenomena yang terjadi sehingga terungkap beberapa kebenaran yang sesungguhnya dan dapat dihasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Riset atau penelitian pada hakikatnya ialah upaya untuk mencari jawaban yang benar dan logis atau suatu masalah yang didasarkan atas data empiris yang terpercaya. Jadi di sini saya akan lanjutkan presentasi Mas Ridwan Nugroho tentang rumusan masalah. Di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian riset menurut para ahli? Yang kedua, bagaimana karakteristik riset? Yang ketiga, apa saja kegunaan riset? Dan yang keempat, apa tujuan riset? Dan yang kelima, bagaimana etika riset? Dan untuk selanjutnya yaitu bab 1 tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian riset menurut para ahli dan lain sebagainya. Dan yang kedua, untuk memahami karakteristik riset. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan kegunaan riset. Dan yang keempat, untuk mengetahui tujuan riset. Dan yang terakhir, untuk mengetahui suatu etika riset. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Anastasia. Untuk yang pertama adalah pengertian riset. Riset menurut para ahli adalah menurut The New Horizon Leader Dictionary dinyatakan bahwa sesungguhnya research itu ialah a careful to study to discover correct information atau mencari kebenaran mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Untuk yang kedua, menurut Suprapto MA, riset adalah penyelidikan atau penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip dengan jalan sabar, hati-hati, dan terorganisir atau tersistematis. Jadi secara umum, riset merupakan seperangkat kegiatan yang sistematik dan terarah untuk memecahkan suatu masalah. Penemuan dan pengembangan batang tubuh ilmu juga dilakukan secara terorganisir atau dilakukan secara teratur. Dan secara bahasa sendiri, riset berasal dari bahasa Inggris yang artinya penyelidikan atau penelitian tentang suatu bidang ilmu tertentu. Yang selanjutnya adalah karakteristik riset. Karakteristik riset yang pertama adalah riset diarahkan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, riset menekankan pada pengembangan generalisasi. Yang ketiga adalah bersifat empirik atau berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diamati atau bersifat empirik. Yang keempat adalah sistematik, di mana sistematik ini berarti teratur atau sesuai dengan struktur. Yang kelima adalah menuntut pengamatan dan pendeskripsian yang cermat. Yang keenam adalah objektif, yaitu menghindari sesuatu yang berpengaruh pada subjektivitas atau keberpihakan kepada salah satu konsep ilmu atau salah satu pendapat. Yang ketujuh adalah reduktif. Reduktif ini adalah tidak semata-mata mendeskripsikan apa yang terjadi, kemudian menyimpulkan dalam konsep tertentu tanpa diteliti lebih dalam lagi. Kemudian yang ke-8 adalah replikatif, di mana
Replikatif ini berarti penelitian yang diteliti dapat diteliti oleh orang lain di lain kesempatan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Latifah. Oke, selanjutnya adalah kegunaan riset. Kegunaan riset terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kegunaan teoritis, selanjutnya adalah kegunaan praktis. Kegunaan teoritis yaitu penemuan riset yang dapat menjadi informasi bagi ilmu pengetahuan. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan merupakan tujuan dari riset. Riset yang dilakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ini disebut dengan basic research atau riset dasar. Masalah dan variabel yang diteliti, digali, dan diangkat berdasarkan teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan. Pengujian suatu hipotesis yang dirumuskan atas dasar teori keilmuan banyak ditemukan dalam penelitian-penelitian untuk pengembangan ilmu. Sedangkan kegunaan praktis dapat pula dipergunakan untuk melihat kemungkinan apa yang akan terjadi atau untuk meramalkan dan bagaimana mempersiapkan cara-cara menghadapinya atau mengendalikannya. Di sini dilakukan langkah awal untuk melakukan perencanaan, pembinaan, dan pengembangan suatu kegiatan. Dalam kaitan itu, riset membantu dalam pengambilan keputusan dan cara-cara atau teknik menghadapi masalah kehidupan manusia yang pada akhirnya berfungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan umat manusia. Riset semacam ini biasanya disebut dengan riset terpakai atau apply riset. Oke, selanjutnya adalah tujuan riset. Tujuan riset ada beberapa. Yang pertama adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala. Yang kedua adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam, dan yang ketiga adalah untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, dan selanjutnya adalah untuk mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa. Yang kelima adalah memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab dan akibat. Oke, selanjutnya adalah tentang etika riset. Menurut Martono 2015 dalam Putra et al. 2021, etika penelitian adalah standar tata perilaku peneliti selama melakukan penelitian. Etika penelitian mengatur berbagai hal yang harus menjadi pedoman perilaku penelitian, sejak penyusunan desain penelitian, pengumpulan data di lapangan, melakukan wawancara, memberikan angket, melakukan pengamatan, meminta data pendukung. Ketika menyusun laporan sampai dengan mempublikasi hasil penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konversi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi iktikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Dalam etika penelitian harus ada kejujuran, integritas, keterbukaan, penghargaan hak asasi manusia, penghargaan terhadap kerahasiaan, pembinaan, tanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan manusia. Etika dalam riset menjadi penting karena beberapa alasan. Suatu penelitian dapat berdampak signifikan terhadap masyarakat, dalam artian memiliki kekuatan dan mempengaruhi perilaku banyak orang. Dampak tersebut tak terkecuali pengaruh dampak negatif yang dapat dirasakan oleh individu, masyarakat, maupun lingkungan. Oleh karena itu, etika menjadi penting untuk memitigasi dampak yang mungkin ditimbulkan.
Untuk yang selanjutnya kita memasuki ke bab 3 yaitu kesimpulan. Riset adalah seperangkat kegiatan yang sistematik dan terarah untuk pemecahan masalah. Karakteristik riset ialah riset diarahkan untuk memecahkan masalah, generalisasi, bersifat empirik, artinya sistematik, menuntut pengamatan dan pendeskripsian yang cermat dalam pengumpulan data dan analisis data yang tepat, menuntut keahlian khusus, objektif, reduktif, dan aplikatif. Kegunaan riset meliputi kegunaan teoritis dan praktis. Tujuan riset adalah memperoleh pengetahuan yang mendalam, memperoleh data, dan memperoleh hipotesa. Untuk yang selanjutnya adalah saran. Penyusunan riset harus didasari dengan perencanaan yang matang dan didasari dari sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai buku panduan dan jurnal sangat penting untuk dipelajari sebelum melakukan penelitian atau riset baik di bidang pendidikan, pengetahuan umum, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya.